kita datang pagi, asumsinya atasan pasti bakal senang, minim dan rentan disrupsi. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, gimana dong dengan bisnis kita? Iya. Siapapun bisa menang, industri apapun bisa menang kalau dia bisa paham terkait dengan 10 megatrend. Untuk tetap menjadi insan yang adaptif gitu. Untuk menjadi karyawan yang adaptif, tentunya kita tuh harus Hai Sobat Planter, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu sedang menonton podcast Akhlak ini. Kembali lagi bersama dengan saya Kani Raras yang bakal menemani Sobat Planter semua untuk ngobrol-ngobrol dengan satu sosok yang ini tidak kalah luar biasa dari yang episode sebelumnya ya. Kali ini Raras perkenalkan dulu, sudah hadir bersama dengan Raras ada Kakak Hanan Sofwan. Ya, halo Kak Hanan. Halo, Kak Hanan Kak ini adalah staf sub bagian pengembangan SDM dan Assessment Center. Wah, berarti kalau Kak Hanan ini dinasnya di kota mana nih Kak? kalau dinasnya di Kota Medan. Oh, di Kota Medan. Sudah berapa lama nih di sana? Bergabung di PTPN 4 2016. Oke. 6 tahun mungkin ya. Oh wow, di Medan gitu ya. Mungkin boleh diceritain sedikit ke Sobat Planters terkait dengan staf sub bagian pengembangan SDM dan Assessment Center ini tuh ngapain aja sih Kak kerjaannya gitu. Baik, terima kasih Kak Raras. Perkenalkan, nama saya Hanan Sofwan. Saya jabatan saat ini sebagai staf sub bagian pengembangan SDM dan Assessment Center, tapi lebih fokus sebenarnya di sub function Culture and Talent Management. Oh, wah berarti adaptif banget ya kalau ngomongin culture ya. Ya, insya Allah ya. Oke, terus itu berarti lebih ke teknisnya seperti apa kalau di lapangan biasanya? Ya, kalau pekerjaan kita sehari-hari sebagai change agent sebenarnya Mbak ya. Oh. Dari sisi culture-nya change agent, nah dari sisi talent management, kita di bagian subbagian pengembangan SDM dan Assessment Center itu, gimana kita mengelola talent sebenarnya, manajemen talenta lah pada umumnya manajemen talenta. Dari mulai proses akuisisi talentnya, penetapan parameter talent, kemudian pengembangan talenta dan sampai ke retention talent itu, dan itu seperti itulah siklus pengembangan talentanya gitu. Oke. Step mana nih yang menurut Kak Hanan paling menjadi tantangan dalam menanamkan nilai adaptif gitu? Apakah yang malah baru masuk, baru seleksi nih, atau yang sudah masuk terus tiba-tiba ada yang harus diubah dulu gitu? Ya, yang dari siklus manajemen talenta itu menurut saya pribadi sih yang paling menantang adalah pengembangan talentanya pastinya. Oke. Karena di situ kita punya tugas gimana caranya kita mencetak talent-talent terbaik untuk PTPN 4 dan PTPN Group pada umumnya gitu. Karena di situ kita harus benar-benar mendesain program yang sesuai dengan zaman saat ini gitu. Iya. Gak seperti pada umumnya pengembangan talenta itu kan in-house training, enggak. Ini kita harus challenge-nya di situ. Mendesain program yang benar-benar fit dengan kondisi saat ini gitu. Gitu sih, Mbak. Nah, ini biasanya kalau menyesuaikan program dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya, Kak Hanan, itu tuh apakah seperti ada evaluasinya per berapa semester kah, atau ada jangka waktu tertentu untuk mengubah itu semua gitu? Ya pastinya ada, karena yang namanya evaluasi pasti harus dijalankan ya dalam setiap program apapun. Nah, khusus di PTPN 4 saat kita mendesain program talent development, itu kurang lebih setelah programnya durasinya itu 3 bulan Mbak. 3 bulan programnya, kemudian kita evaluasi setelah itu dan kita laporkan langsung ke atasan kita gimana progresnya gitu. Oke. Jadi memang secara reguler terus-menerus dievaluasi ya berarti ya. Oke. Nah, Kak Hanan sebagai change agent ini kan mungkin bertanggung jawab atas manajemen talent ini tadi ya. Tapi mungkin kan juga ada kebijakan-kebijakan dari atas yang harus diteruskan ke mungkin talent yang dikelola oleh Kak Hanan sendiri gitu. Nah, sebagai change agent itu tuh sebenarnya bebannya tuh lebih kemana sih? Apakah ke kayak membuat programnya kah, atau ke menyampaikan ke para talent-talent ini, atau gimana? Sebenarnya dua-duanya beban ya. Tapi curcol dikit. Iya, yang paling challenging itu mendesain program sebenarnya, Mbak. Oke. Karena kan kalau talent ini kan kita berbeda ya. Yang namanya talent itu kan adalah orang-orang yang punya performance-nya bagus dan kapasitasnya bagus. Kalau kita salah mendesain program, tentunya bisa jadi terjadi penurunan performance mungkin. Kayak misalnya program-program yang lama, masa sih saya harus ikut in-house yang berapa hari gitu ya. Nah, jadi challenging-nya di situ gitu, Mbak. Nah, kalau untuk
menyampaikan kepada talentnya sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya, karena kan kita punya blueprint strategi, kemudian itu nanti kita sesuaikan lah cara menyampaikannya gimana. Gitu. Nah ini terus kalau mendesain program itu kan menjadi sebuah hal yang menantang gitu ya, Kak Anan ya. Nah gimana caranya Kak Anan dan tim nih untuk istilahnya kayak trial and error nih, wah kayak ini program nih sesuai nih, kayak ini program kurang sesuai nih, ini gimana caranya? Pastinya dari kami dari bagian SDM tuh harus terbuka terhadap perubahan itu kuncinya ya. Jadi kita ngelihat kira-kira di best practice itu pengembangan talentanya programnya seperti apa. Nah jadi kita harus lebih terbuka, kita pelajari beberapa best practice program pengembangan talentanya seperti apa, dan itu nanti kita adjust kembali dengan kondisi PTPN. Nah jadi ketika kita sudah melihat penerapannya di best practice dan itu berhasil, mungkin menurut saya sih besar kemungkinan itu juga fit kalau kita diterapkan di sini gitu. Oke. Nah, apakah juga para talent ini terbuka untuk memberikan masukan atau mungkin kayak dari timnya Kak Hanan juga survei atau gimana Kak? Ya, pastinya memang tetap harus apa ya Mbak ya, tetap harus kita survei ya ke involvement talent dalam program kita, karena kesuksesan program pengembangan talenta itu sebenarnya menurut saya pribadi adalah gimana kita berpikir design thinking ya, artinya customer centricity. Kalau di bagian SDM customer-nya kan karyawan ya. Nah jadi ketika kita mendeliver sebuah program, kita juga pasti akan lihat dulu nih feedback mereka terhadap program itu apa. Karena kita kan fokus kepada customer-nya kita sebagai karyawan, itu customer kita kan. Gitu sih Mbak. Oke. Pernah nggak kadang kayak ada pengalaman, oh ini sepertinya kurang fit in, akhirnya harus dalam waktu yang cukup singkat harus diubah dan disesuaikan gitu, pernah nggak ada? Pernah banget. Awal-awalnya pasti kayak gitu sih Mbak. Apa tuh contohnya kayak gimana tuh? Ya kalau boleh sedikit cerita ya, di tahun 2020 ke 2021, di ending 2020 sampai 2021 kita mencoba sebuah program yang cocok banget nih dengan value adaptif ya. Jadi kita mencoba membuat program yang namanya on the job innovation. Nah, kita meng-assign talent-talent terbaik dari beberapa bidang tugas atau ada yang tanaman, ada yang teknik pengolahan, ada yang HR, SDM. Nah, kita satukan mereka dalam satu squad dan mereka harus menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh Bapak Direktur ya. Jadi ada 5 misi. Nah, kita assign mereka talent-talent terbaik itu. Gimana caranya mereka menyelesaikan misi itu dan harus berinovasi di situ gitu. Nah, di saat 1 minggu 2 minggu pertama mereka menanyakan kita gitu, lah ini kenapa harus begini gitu, ini berbeda gitu. Nah itu tantangannya sih Mbak. Jadi kita memang harus benar-benar melibatkan mereka dalam program tersebut dan terus bertanya, kira-kira kalau kita terapkan seperti ini hambatannya apa menurut kamu gitu. Tapi blueprint program itu tetap kita jaga konsistensinya setiap siklus gitu ya. Gitu sih Mbak. Dan itu apakah inovasinya juga sempat diterapkan atau gimana? So far ada 1 inovasi dari 5 squad itu yang sekarang lagi kita coba kaji untuk kita terapkan. Iya. Jadi dari kita untuk kita ya. Dari kita dan untuk kita. Gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin soal adaptif itu kan mungkin juga di tahun 2020 dan 2021 ini kan juga masih tinggi-tingginya pandemi gitu ya kan. Nah, ini waktu itu mungkin keadaan yang cukup memaksa kita harus beradaptasi ini. Nah, waktu itu gimana Kak Hanan ke kondisinya sendiri? Ya. Saat kita mendesain program kan di tahun 2020 artinya sebelum pandemi ya, semua kan dilaksanakan secara tatap muka ya Mbak. Nah, jadi ketika kita desain program yang full online ya, dalam baik itu dari sisi workshopnya juga pakai Zoom ya, platformnya Zoom, kemudian hampir semuanya ketika kita diskusi dengan board of management juga pakai Zoom, pastinya mereka apa ya? Nggak seru nih gitu. awalnya nggak seru nih. Ya masa sih kita jam istirahat itu misalnya siang ya, kira-kira jam 1 itu kita mulai workshop sampai jam 5. Nah awalnya mereka wah ini ngantuk gitu. Nah ngantuk dan segala macam. Akhirnya dari situ kita pelajari dan kita diskusi juga dengan pihak ketiga ya, konsultannya.
ayo dong kita cari cara supaya mereka ini benar-benar bisa enjoy mengikuti program gitu. Nah akhirnya bersamaan juga mungkin there's no option di saat itu kan. Iya betul. Mau gimana pun dia tetap harus Zoom kan ya. Tapi dengan cara kita dan cara konsultannya berbeda, alhamdulillah ya di bulan kedua bulan ketiga mereka tetap aktif itu Mbak. Kuncinya memang di saat itu keterlibatan top management dalam mensupport itu. Makanya mereka punya keinginan, punya semangat ya untuk ikut dalam program itu gitu Mbak. Iya. Kerasa berat banget gak sih Mas, apalagi Mas kan jadi kayak change agentnya nih, garda terdepannya nih. Waktu itu kan berarti bagaimana caranya untuk bisa menjembatani top management dengan talent-talent yang Mas kelola gitu? Apakah ada forum atau gimana? Ya forumnya itu tetap ada Mbak. Kurang lebih kita kemarin itu selama 1 minggu itu minimal ada 1 kali pertemuan antara talentnya tadi itu ya dengan perwakilan top management Mbak. Nah itu memang harus tetap kita jaga walaupun pada awalnya yang datang hanya perwakilan squad misalnya ya, dari 5 squad hanya ada 3 gitu. Tapi ketika melihat komitmen dari top management mengikuti program itu juga sebagai pengawas gitu ya, steering committee, akhirnya lama-kelamaan mereka juga semangat juga gitu Mbak. Munculnya sosok top leader dalam program itu juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program kita gitu Mbak. Dan apakah sampai sekarang ini masih terus diterapkan atau gimana Kak? Atau udah mungkin ada adaptasi-adaptasi lainnya? Adaptasi lagi. Jadi tahun 2022 kan ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya. Tapi kan sekarang kan intensitasnya sudah berkurang. Nah kita coba programnya sekarang hybrid dong. Jadi ada Zoom, ada offline juga, ada online, ada offline. Nah jadi tetap kita mix Mbak dengan kondisi sekarang. Dan memang harus seperti itu. Kalau tidak ya pasti bakal banyak yang gak ikut gitu kan, bosan gitu kan ya. Iya benar-benar. Jadi dengan menghadirkan top management ini ternyata memberi impact yang besar sekali ya kepada talent-talent ini ya. Nah ini ngomongin tentang besarnya peran top management ya, Kak Hanan ketika mungkin juga turut ikut langsung, terjun langsung ini untuk bisa langsung bertemu dengan para talent ini tuh memang seperti apa sih bentuk-bentuk support yang diberikan oleh top management ini gitu. Nah saya sebelum jawab itu saya mau cerita dikit ya Mbak. Boleh. Perspektif makronya gitu ya. Nah, boleh. Jadi kan kalau di PTPN 4 kita dalam menginternalisasikan sebuah hal yang baru ya, baik itu culture, baik itu value. Kita pakai pendekatan Edgar Schein ya, teori yang sangat umum sebenarnya sih. Jadi dalam diri manusia itu ada artefak, ada values dan ada assumption. Yang paling besar mendrive seseorang untuk berperilaku itu asumsi Mbak, paling bawah. Nah, mungkin contohnya kalau kita datang pagi, asumsinya atasan pasti bakal senang, gitu kan. Itu yang positif. Tapi yang negatif, kalau saya terlambat, gak ada punishment, ngapain saya harus datang pagi, gitu ya. Nah, jadi hal yang pertama yang menurut kami dari bagian SDM PTPN 4 itu untuk merubah perilaku adalah men-shifting asumsinya dulu. Asumsinya kita ganti. Dan yang figur yang paling tepat untuk men-shifting assumption itu adalah top management, Mbak. Oke. Nah, ketika top management itu jump in ke dalam program-program bagian SDM ataupun bagian lain, itu tentunya kan para baik itu talent ataupun karyawan lain yang ikut dalam sebuah program, itu kan pastinya, wah ternyata seperti ini ya. Kalau saya ikut ternyata kayak gini ya, gitu. Nah, asumsi itu akhirnya akan naik ke values, itu akan menjadi nilai pribadi dia. Wah, ini Pak Direktur misalnya ya ikut, Pak SCVP-nya ikut, berarti saya harus ikut. Dan ini programnya serius. Dan akhirnya itu terlihatlah dalam perilaku dia sehari-hari. Gitu, Mbak. Jadi dengan ya quote unquote adalah diberi contoh dulu. Diberi contoh benar. Dan gitu. Itulah peran aktifnya top management ini tadi ya, memberikan bener, contoh Mbak. yang baik. Gitu. Cukup cukup applicable sih ya sebenarnya. Teorinya simple tapi ternyata itu ketika diterapkan punya impact. Iya. Impactnya nyata gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari hal-hal yang tadi mungkin sudah diterapkan gitu kan pasti juga sedikit banyak selalu ada perubahan-perubahan itu yang terjadi gitu. Pentingnya untuk kita punya nilai yang adaptif itu tuh sebetulnya apa sih kalau menurut Kak Hanan? Ya. Ini kalau kita lihat dari core values akhlak ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, semuanya pasti penting ya Mbak dalam menunjang bisnis. Nah, tapi adaptif ini menurut saya yang sedikit unik karena berhubungan dengan sustainability perusahaan kita ke depan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, orang semua pada tahu istilah VUCA ya, Mbak.
bagaimana kemunculan Gojek bisa mendisrupsi bisnis transportasi. Nah, ternyata Mbak, menurut saya ya, kalau kita tidak adaptif, ternyata kita bisa di take over bisnis kita. Contohnya misalnya yang kayak saya bilang ya, kemunculan transportasi online ya, itu sebenarnya mereka nggak punya aset bisnis kendaraan kan ya? Mereka nggak punya motor, mereka nggak punya mobil atau apapun ya, tapi mereka bisa men-take over itu. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa 10 megatrend yang akan mendisrupsi bisnis itu ternyata tidak perlu yang harus punya aset di core bisnisnya. Nah, kalau kita nggak adaptif, itu kita bakal di take over nih. Jadi kalau kita lihat ya, ada sebuah artikel nih Mbak, yang diposting oleh fitnew.com. Di situ artikel ini dari Eropa ya kalau saya nggak salah. Dia di situ menyebutkan bahwa industri di agroteknologi itu ternyata masih minim dan sangat rentan untuk didisrupsi. Nanti mungkin kita bisa cari artikelnya ya. Dia pakai istilah less, artinya kan itu kan kurang ya. Nah, bayangin ketika dunia sudah tahu bahwa industri di agriculture itu masih minim dan rentan disrupsi, kalau kita nggak berbuat apa-apa gimana dong dengan bisnis kita? Gitu. Nah, makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau kita nggak adaptif berarti ini bisa bahaya dengan bisnis kita ke depan. Nah, untuk itu kita sebagai change agent sudah harus bisa membangun kesadaran dulu nih kepada semua sobat planters bahwa kita harus bisa terbuka, mindsetnya terbuka dengan apa yang terjadi di luar sana gitu, Mbak. Iya. Nah, ini mungkin yang juga menarik nih, Kak Hanan, karena kan sebagai change agent itu kan gimana ya, istilahnya kan kayak berupaya untuk mengelola talent yang dimana talent ini kan juga kasarannya punya pikiran masing-masing, punya cara pola pikirnya berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita ngomong soal teknologi dan mungkin tentang tanamannya, itu kan mungkin masih bisa ya satu arah lah gitu. Kita yang ngatur sendiri gitu. Tapi kalau talent itu kan berbeda gitu. Nah, ini gimana menghadapinya gitu, Kak Hanan? Ya. Awalnya justru dalam mendesain program talent itu saya juga sepemikiran dengan Mbak Raras ya. Nah, gimana caranya mengkolaborasikan antara orang yang basicnya HR dengan tanaman dan harus berinovasi di bagian tanaman gitu misalnya. Nah, ternyata Mbak, ada fakta menarik ketika kita mencoba, ini sebenarnya berhubungan dengan value selanjutnya nanti ya, kolaboratif ya. Kalau misalnya kita mendesain sebuah program atau menggabungkan antara orang-orang yang berbeda jobnya gitu ya, itu ternyata bisa menghasilkan inovasi yang luar biasa loh Mbak. Oh iya? Yes. Ini sudah terbukti di Sudah terbukti. Nah, kalau boleh saya bocorin ya, ada satu inovasi Mbak di kita ya, hasil program kolaborasi antara SDM ya kemarin ya, talenta dan culture ya. Ada program misinya itu bagaimana kita membuat produk teh baru. Oke, ini saya bocorin di sini ya. Nah, yang di-assign di squadnya itu untuk menyelesaikan misi itu ternyata basicnya beda-beda. Ada yang orang techpol, ada yang orang HR, ada yang orang tanaman, ada yang orang finance, ya fungsinya banyak-banyak. Nah, ternyata ketika orang yang berbeda fungsi itu dikumpulkan ke dalam satu tim untuk menyelesaikan sebuah misi, hasil luar biasa. Kita bisa menemukan ekstrakti, inovasi itu ekstrakti. Nah, itu menurut saya sih out of the box. Iya, betul. Jadi mungkin dari sisi tanamannya dia berpikir, wah ini dari tanaman teh kita bisa buatkan apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari SDM, wah ini kurang user friendly kalau kayak gitu. Saya sih pengennya tuh minum teh tuh yang gampang-gampang aja, nggak usah diseduh, nggak usah diapa, tinggal tetes. Nah, itu hadir dari justru orang-orang yang berbeda background, Mbak. Gitu. Wow, jadi memang kita nggak bertakwa nggak nyoba dulu ya, Mas? Iya, benar, Mbak. Nah, ini gimana caranya, gimana caranya dari Kak Hanan sendiri untuk ngeplotin nih orang-orang untuk bisa gitu, apakah punya metode sendiri untuk menyatukan orang atau memang pada saat tertentu mereka ada kesempatan untuk berkolaborasi kah atau gimana? Ya, awalnya tadi tugas saya sebenarnya kan awalnya ditugasin untuk mendesain program pengembangan talenta. Nah, kan sebelumnya kita kan sudah ada record ya siapa talent terbaik gitu ya, siapa talent terbaik dan
sebenarnya jujurnya awalnya coba-coba sih. Gimana orang yang best di HR kita combine dengan best di tanaman, kita combine dengan bestnya di Techpol, kita jadiin satu, kita kasih misi, selesain bro. Nanti kita kasih coach untuk mendampingi program. Awalnya coba-coba Mbak, dan ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Ternyata mereka cukup bisa berdinamika gitu ya. Bisa berdinamika dan menghasilkan suatu hal yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Gitu. Gimana teh yang seperti ini tuh bisa diinovasikan menjadi sebuah bentuk cairan. Oke. Nah ini ternyata ini coba-coba yang berhasil. Coba-coba yang berhasil. Tapi ada nggak mungkin kendala-kendala yang dihadapin oleh Kak Hanan dan tim sendiri gitu ketika menjaring talent-talent terbaik ini gitu? Kalau menjaring talent-talent terbaik sebenarnya pasti ada ya Mbak. Karena kalau ini sedikit teoritis ya Mbak. Kalau kita mencoba mendefine seorang talent itu kan pasti parameter yang paling umum kita pakai kan potensi dan performance. Betul. Gimana penguasaan dia terhadap kompetensi itu kita ukur, kemudian hasil kinerja di lapangan kita ukur, dan kemudian kita tetapkan dia sebagai talent. Nah ternyata memang gak semua dengan hasil potensi dan hasil performance itu dia baik. Tapi ketika dia ditugaskan dalam satu tugas tertentu dan harus berkolaborasi, dia juga menunjukkan performance yang baik. Ternyata belum tentu Mbak. Iya. Nah jadi itu sih kendala-kendalanya. Jadi bisa aja dia mungkin bagus dalam sisi pekerjaan dia personal, tapi ketika dia berkolaborasi dengan orang, menunjukkan sikapnya dengan orang lain bagaimana, itu ternyata bisa aja nggak inline gitu. Nah disitulah peran SDM untuk melihat sebenarnya gapnya di mana ya. Walau kalau dari secara angka dia mungkin baik, tapi secara attitude mungkin kurang gitu. Berarti solusi yang ditawarkan apakah kayak diajak ngobrol langsung kah, atau akan ada forum-forum tertentu atau gimana? Ya kalau diri kita sih sebenarnya memperkuat coaching ya, coaching dan counseling. Dan di kita itu kita coba bangun kesadaran coaching itu ke atasannya. Jadi bagian SDM sebagai enabler itu atau supporting function itu tetap terus memberikan report kepada atasannya. Bapak ini karyawan Bapak yang ini perlu skillnya di sini. Dia perlu seperti ini, dia tuh mungkin kurang diajak ngobrol sebenarnya gitu sih Mbak. Gitu. Iya. Oke, seru banget. Itu tadi kita baru ngobrolin baru dikit ya. Permukaannya aja ya istilahnya ya Kanan ya. Dan nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana nilai adaptif ini diterapkan khususnya kalau di PTPN 4 sendiri gitu. Baik, jangan kemana-mana dulu Sobat Planters, kita akan kembali sebentar lagi.
Kembali lagi Sobat Planters bersama dengan Kani Raras dan juga Kak Hanan. Nah nih Kak, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol yang seru banget dan tadi sempat disinggung sedikit soal disrupsi gitu ya. Nah mungkin di antara gempuran-gempuran teknologi nih, nah yang menurut Kak Hanan sendiri itu tuh apa sih yang sekiranya itu tuh wah ini bisa menjadi satu hal yang cukup mengancam nih bagi kita apabila kita tidak menerapkan nilai adaptif ini gitu. Ya, saya ini sih Mbak melihat bahwa siapapun bisa menang, industri apapun bisa menang kalau dia bisa paham terkait dengan 10 megatrend yang akan mendisrupsi agroindustri. Ya, mungkin contohnya siapa yang paham tentang impactnya urbanisasi, pertambahan penduduk ya, growth population, kemudian servitization, artinya orang yang paham tentang service pada customer itu seperti apa, gitu. Kemudian bisnis yang paham tentang renewable energy itu punya peluang untuk menang. Nah, kalau kita nggak paham, kita kan sudah punya modal ya, kita punya aset yang besar di perkebunan, kemudian saya yakin juga SDM-nya juga bagus, tapi kalau kita nggak sadar, kita bisa di take over loh sama yang lain gitu Mbak. Nah, yang menjadi apa ya tugas utamanya change agent nih di era ini nih berarti apa tuh Kak Hanan? Ya, pertama tentunya kita harus siap dari sisi kapabilitas ya, harus kompeten nih. Nah, pertama kita harus kompeten, menjalankan pekerjaan kita dengan semangat ya, dengan benar. Kemudian tetap harus sering baca berita dong ya, apa yang terjadi di luar sana. Nah, dan kuncinya adalah kolaboratif sebenarnya sih Mbak. Selain adaptif, kolaboratif itu akan membuat adaptif lebih cepat diimplementasikan sebenarnya. Nah, kita harus hapus dulu nih barrier nih. Kita nggak boleh silo gitu. Kita nggak boleh silo lagi. Saya orang HR, harusnya pahami di HR. Ternyata enggak. Kita harus benar-benar bisa berkolaborasi demi mencapai tujuan yang bersama. Artinya sustainability perusahaan kan sebagai tujuan kita bersama kan, keberlanjutan kita gitu Mbak. Nah itu dengan cara apa nih menghapus barrier-barriernya ini? Apakah juga dengan lebih gencar melakukan pendekatan kah dan seperti apa bentuknya? Gitu? Ya kalau dari sisi kami di bagian SDM sebenarnya sih Mbak ya, kami tetap mendesain program-program yang kolaboratif ya, artinya dalam kita bisa mendesain program misalnya HR for non HR. Jadi orang yang basicnya bukan orang SDM kita kasih pengetahuan tentang SDM. Kemudian ada program juga nih kolaborasi juga dengan LPP ya, ada juga finance for non finance. Nah jadi semakin knowledge-nya semakin tinggi, kan kita pasti juga semakin ngerasa wah ternyata kerja di finance tuh bebannya ini ya. Nah itu justru menambah selain pengetahuan dan juga itu sebagai menambah empati juga dong. Ini ternyata susah juga ya jadi finance gitu Mbak. Nah ketika kita sudah lengkap nih keilmuannya baik dari sisi operasional kayak tanaman dan teknik pengolahan, kita juga tahu HR itu concernnya apa, finance itu concernnya apa, tentunya kita kan semakin paham wah kita harus lebih mengerti dan kolaborasi juga supaya kita bisa membuat sebuah langkah-langkah yang pas untuk menghadapi perubahan itu gitu. Kalau sejauh ini nih Kak Hanan mungkin satu program yang menyadur dari nilai adaptif ini yang masih secara reguler dijalankan itu program apa? Ya, sebenarnya saya mau cerita banyak ya Mbak, tapi saya ambil dua contoh ya. Dan ini sebenarnya programnya juga dari holding juga ya. Pertama adalah Planters Innovation Summit. Nah itu kita kayak misalnya event inovasi tuh Mbak. Jadi masing-masing kita baik individu maupun tim itu bisa membuat inovasi, susun idenya, kemudian susun prototipenya dan itu dikumpulkan ke holding. Nah itu juga sebagai salah satu program yang sangat baik untuk adaptasi ya, untuk adaptif. Ternyata banyak ternyata. Dari PTPN 4 sendiri setelah 2 tahun kita mengikuti Planters Innovation Summit itu kurang lebih ada 53 inovasi loh Mbak, hanya dari Planters Innovation Summit. Wow, jadi bisa menelurkan sebanyak itu ya ternyata. Yes. Nah, kemudian dari Planters Innovation Summit udah, yang kedua adalah On the Job Innovation. Nah ini yang tadi yang saya ceritakan tadi Mbak, ini program kolaborasi antara SDM dan bagian-bagian lainnya, di mana kita mencoba menyatukan orang-orang terbaik dari masing-masing bidang ke dalam satu squad dan itu
dia harus menyelesaikan misi untuk berinovasi. Iya. Nah itu juga termasuk salah satu program yang ngedrive inovasi itu sendiri gitu Mbak. Dan dibekali skill yang sangat penting sebenarnya dalam saat ini menurut saya sangat penting, yaitu design thinking dan agile execution. Jadi ada coach yang kita undang untuk memberikan materi itu dan diajarkan gimana caranya design thinking, karena design thinking itu kan sangat penting ya. Apa kebutuhannya customer kita itu kita harus deliver itu dengan value tertinggi dengan waktu yang lebih cepat. Nah kemudian ketika kita paham, wah ternyata masalahnya di sini, dan itu ngedrive orang lain untuk terus-menerus beradaptasi gitu Mbak terhadap perubahan-perubahan. Betul. Jadi kan sebenarnya kan adaptif ini tuh kaitannya erat sekali ya dengan inovasi ini ya berarti ya Kak ya. Nah lalu bagi mungkin talent-talent yang tadi tergabung dalam squad ini, apabila mereka mampu untuk melakukan satu inovasi ini, apakah ada semacam reward ketika mereka berhasil menjalankan misi, dan apakah ada semacam punishment juga ketika mereka tidak bisa menyelesaikan misi tersebut gitu Kak? Nah di tahapan ini sebenarnya kita belum cerita tentang punishment Mbak. Ya karena punishment itu kan mungkin ini pandangan saya dari top management juga merasa punishment itu mungkin yang paling akhir dulu deh untuk berinovasi, karena kalau kita punish kan mungkin orang akan terhambat untuk mengeluarkan ide. Iya, dan malah demotivate juga. Iya, malah demotivate. Tapi yang justru kita perlu highlight adalah reward yang diberikan oleh top management kita, khususnya di PTPN 4 ya. Nah, dari Planters Innovation Summit itu rewardnya besar Mbak. Iya. Jadi kita nggak cerita financial. Reward financial mungkin berbeda-beda dari masing-masing PTPN juga, saya rasa ada Planters Innovation Summit juga ya. Tapi yang non financial sebenarnya yang menurut saya itu keren banget. Dimana inovasi-inovasi yang awalnya dalam bentuk ide dan prototype itu insya Allah akan kita wujudkan Mbak. Dan itu di fully support oleh top management. Kalau ketika ini sudah di-assess benar-benar berdampak bagus, tolong itu segera diterapkan. Nah bayangin dong, bangganya inovator tuh inovasinya dipakai. Nah, seperti itu sih reward yang saya rasa sangat luar biasa gitu. Wah ini juga secara tidak langsung tuh berarti kayak sangat memotivasi talent-talent untuk oke, aku harus menjadi talent terbaik supaya bisa menjadi salah satu inovatornya gitu ya. Nah di tahap awal kita juga sebenarnya membukukan inovasi juga Mbak. Jadi ada satu divisi di kita yang sebagai penyelenggara Planters Innovation Summit membukukan inovasi-inovasi itu. Kemudian itu disebarkan ke seluruh karyawan. Wah bayangin bangga dong ya. Ada e-book inovasi, ada foto kita di situ, ide kita terpampang di situ, dan itu dibagikan kepada karyawan lain. Masuk Wall of Fame gitu ya. Wah kan, gitu istilahnya. Dan apalagi kayak selalu diterapkan gitu loh. Iya, dan dipakai itu. Betul Mbak. Nah kalau untuk yang ini tadi yang OJT ya berarti sebutannya ya, atau OGI. Nah OGI ini tuh berarti apakah dilakukannya tuh dalam masa waktu tertentu dan diberi juga masa untuk mereka melakukan inovasi, atau gimana sih sistemnya? Pengen tahu lebih detail aja sih. Jadi kalau OG itu kan kita runningnya di 2020 ya Pak, akhir ya. Nah selama 3 bulan itu ada 1 bulan itu mereka mendapatkan materi ya tentang design thinking dan agile. Kemudian 1 bulan berikutnya mereka langsung menerapkan itu. Jadi mereka langsung terjun, misalnya ada misi tadi ya, ekstrak tea ya. Misi squad 1 itu untuk mengembangkan produk teh baru. Mereka terjun nih ke kebun teh. Mereka lihat bagaimana proses teh dan mereka disuruh untuk melakukan analisa terhadap pasar teh itu. Mereka mau lakukan wawancara kepada orang-orang penikmat teh. Kira-kira selama hari ini udah cukup ini gak sih, minum teh itu sudah cukup gampang gak sih gitu misalnya. Ada itu inputannya banyak ya. Ada bilang susah banget harus nyeduh teh gitu. Nah dari situlah lahir Mbak. Dari situ lahir. Kemudian di bulan ketiga mereka menyusun kalau istilahnya di Agile itu minimum viable product ya, MVP. Yang masih dalam bentuk MVP lah ya kita bilang, dan itu juga langsung dikasihkan ke mereka yang diwawancarai. Kayak tester gitu. Nah itulah tadi design thinkingnya. Kita customer centricity. Kita kasih ini kira-kira ada impact value-nya nggak sih gitu. Nah kemudian ada juga ini nggak bagus. Nah itu improve lagi. Nah ketika kita bisa memberikan sesuatu hal yang baik kepada customer, disitulah sebenarnya kunci dari inovasi yang berdampak itu tadi Mbak. Nah jadi di bulan ketiga mereka tetap terus melakukan iterasi namanya ya, iterasi perbaikan inovasi, dan akhirnya itu dipresent ke
direksi di saat itu. Oke. Itu sih programnya gitu, Mbak. Oke, berarti kayak berapa 6 bulanan ya? Totalnya sih 3 bulan 4 bulan gitu. 3-4 bulan. Dan itu apakah setiap 3-4 bulan sekali juga ada lagi atau sempat ada jeda waktunya dulu? Ada jeda waktu dulu. Oh, ini kapan lagi nih deket ini? Mungkin setelah transformasi PTPN kali ya. Nah, setelah itu nih tentang transformasi PTPN sendiri gitu. Apakah saat ini sudah dimulai Kak Hanan atau mungkin masih dalam tahap preparation atau gimana nih? Ya, saya sebagai change agent melihatnya ini ya Mbak, pasti sudah dimulai ya. Karena kita sudah mendengar beberapa kali Bapak Direktur Utama kita menyampaikan sosialisasi aksi korporasi ya. Jadi kita lihat di situ bahwa kedepannya kita akan merger nih. Iya. Nah, kita akan merger. Nah, kalau dari sudut pandang change agent sih sebenarnya ini merupakan hal yang baik dan implementasi dari adaptif itu sendiri. Oke. Ya, jadi kalau saya lebih suka ngasih buktinya kesuksesan itu ya, kesuksesan merger itu ya. Yeah. Kalau kita lihat dari yang kita bicarakan dari awal tadi, ketika kita mungkin ada kaitan dengan kolaboratif sih, tapi nggak apa-apa ya. Kan erat ya, satu kesatuan ya. Jadi ketika tadi kalau contoh kecilnya adalah kita bersatu dari orang yang perspektifnya tanaman, perspektifnya tekpol, perspektifnya SDM dan finance menghasilkan terobosan yang luar biasa gitu ya. Nah, bandingin dengan PTPN yang akan bergabung itu. Kan punya unique value proposition sendiri dong ya. Misalnya N4 itu seperti apa karakternya, yang PTPN lain seperti apa gitu kan. Ketika itu digabung dengan tujuan yang sama, saya yakin ini pasti bakal luar biasa, Mbak. Oke. Sempat apakah sejauh ini selama menjalani transformasi ini kan masih masa transformasi ya, itu apakah sudah merasa ada kayaknya ini bisa menjadi potensi kendala nih, atau mungkin bahkan sudah ada kendala yang dihadapi gitu? Kalau kendala sih saya rasa ada, ini pribadi juga ya. Pribadi. Iya. Jadi kalau tadi kita cerita tentang kesuksesan dalam mengkolaborasikan antara orang-orang yang berbeda basic pekerjaan, saya yakin juga ketika menggabungkan orang-orang yang berbeda culture ya, beda dong ya. Misalnya kami dari Sumatera orangnya agak keras Mbak, misalnya gitu ya. Kemudian dari PTPN lain juga mungkin ada punya karakter sendiri. Itu mungkin pasti menurut saya akan ada hambatan tentunya. Masih ada identitas kita yang wah saya nih XN4. Iya. Nah, gitu tuh pasti ada sih Mbak menurut saya ya. Dan itu menjadi PR kita bersama sebenarnya sih. Kita mau buktiin bahwa demi tujuan bersama berbeda itu baik. Dan pasti dengan penggabungan ini ide-ide yang sebelumnya tidak terfikirkan pasti bakal terfikirkan. Oke, karena juga adanya perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan itu tadi, Mbak. Iya, kadang-kadang dari perubahan itu kan kayak dapat ide juga. Dapat ide juga pasti gitu. Iya. Nah, kalau dalam penerapannya sendiri mungkin kalau sekarang kan masih dalam holding dan juga anak-anak perusahaan yang cukup banyak ini. Apakah dalam sebagai change agent ini kan tidak hanya juga harus melakukan istilahnya tuh kayak menerapkan hal ini tuh aturannya tuh nggak cuma dari anak perusahaan aja nih, tapi juga ada dari holding gitu. Nah, itu tuh sulit nggak sih Mas untuk menerapkan misalkan kayak apa yang ada di holding untuk kita bisa lakukan adaptasi kepada di perusahaan kita sendiri gitu, tuh sulit nggak sih Mas? Pada awalnya masih sulit. Iya. Itu gimana caranya untuk akhirnya oke, kita harus yaudah deh kita akan sesuaikan dengan perusahaan kita sendiri, itu tanpa mengubah nilainya itu kan sulit ya gitu. Nah, itu gimana tuh kemarin? Ya, jadi sebelum kami pahami tentang teori Edgarsen yang awal tadi ya, ada artefak, value dan assumption itu pasti sulit. Tapi ketika kita paham apa yang membuat kita itu tidak bersatu kan pasti asumsi kan Mbak ya. Lagi-lagi asumsi gitu. Misalnya ini apa? Ini misalnya mohon maaf ya. Apaan sih ini ada program holding? Misalnya gitu ya. Nah, ini lagi nih program PTPN apaan sih? Nah, sebenarnya itu kan asumsi, Mbak. Kalau kita bisa men-shifting asumsi itu, artinya kita kasih pengalaman baru kepada karyawan. Misalnya gini nih. Ini podcast nih ya. Ini podcast nih ya. Nah, kita punya PTPN 4 punya podcast juga, holding punya podcast juga. Ini apaan sih? Itu kan asumsi orang, ngapain sih kayak begitu gitu. Tapi ketika kita bisa masuk ke sini, ini kayak saya ya, saya masuk ke sini, kemudian saya memberikan insight, saya berdiskusi dengan mbaknya, saya merasakan, wah ternyata
ada tujuan baik dari podcastnya Holding, gitu juga ada tujuan baik dari podcastnya N4. Asumsi saya berubah gitu Mbak. Nah ini contoh kecil podcast. Kalau misalnya kayak tadi program-program Holding itu, kalau kita bisa membuktikan bahwa program itu ternyata baik untuk keberlanjutan perusahaan, kita bisa menyajikan dengan cara yang berbeda dan itu karyawan terlibat, insya Allah pasti bisa. Asumsinya pasti bakal bergeser. Iya betul. Gitu sih Mbak. Dan tentunya peran leader. Nah, lagi-lagi leader. Leader lah yang harus bisa men-shifting asumsi itu tadi. Gitu, Mbak. Nah, kalau mungkin itu kan kalau leader itu kan adalah salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi para talent sendiri ya. Kalau ke talent yang secara personal, apakah ada program masing-masing gitu? Atau lebih ke coaching aja atau coaching. Nah, kalau selain coaching sebenarnya mentoring juga ya, coaching, counseling dan mentoring itu juga merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu ya. Nah kalau untuk talent sendiri sebenarnya lebih butuh sebenarnya di coaching sih Mbak. Ketika dia dianggap artinya gini, ketika atasan itu melaksanakan coaching dan si talent itu bisa menemukan dirinya sendiri, menemukan jawabannya sendiri dari permasalahannya, itu kan pasti keren banget ya. Iya, betul. Dia ngerasa wah ini saya didengerin gitu kan. Nah itu salah satu trik sih sebenarnya gimana caranya untuk men-shifting asumsi tadi. Gitu iya sambil ya pelan-pelan untuk ya itu kan tujuannya juga untuk agar si talentnya berkembang. Iya gitu, tujuannya untuk kita bersama dan untuk lu juga sebenarnya gitu Oke. Nah, yang di segmen terakhir nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kahanan tentang pengalamannya sih, lebih ke sharing-sharing habis ini ya. Jadi Sobat Planters jangan kemana-mana dulu, tetap di podcast Akhlak. Oke, Sobat Planter, sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir podcast Akhlak kali ini. Masih membahas tentang adaptif ya, barengan sama Kahanan. Oke, Kak, mungkin kalau ngobrolin soal adaptif itu kan adalah satu hal yang pastinya berkaitan dengan perubahan ya. Jadi kita harus adaptif itu. Tapi untuk menanamkan nilai adaptif ini kan kita juga harus konsisten gitu. Jadi kayak nggak capek-capek, apalagi Kakak ya sebagai seorang change agent gitu. Nah itu gimana tuh caranya untuk bisa tetap konsisten, baik dari sisi change agent sendiri dan juga untuk memastikan bahwa talent-talentnya ini juga konsisten gitu kan? Oke Mbak, kalau saya sih lebih ke ini ya, yang saya rasakan gitu ya. Balik lagi kepada posisi peran seorang leader dalam ngedrive sebuah perubahan. Nah saya kasih contoh gini sih Mbak, pengalaman kita ya di PTPN 4. Kita punya satu project besar ya, namanya Adolina Center of Excellence. Nah Adolina itu adalah salah satu unit bisnis kita ya, kebun dan pabrik kita. Ya. Nah di situ kita coba ngebuat sebuah gambaran mengenai future plan ke depan, kebun dan pabrik ke depan, masa depan itu seperti apa. Jadi yang excellent itu seperti apa gitu. Nah apa yang membuat para karyawan itu semangat itu gini. Jadi sebelum dibuat atau dicanangkannya Adolina Center of Excellence, itu ada FGD dulu nih. Jadi Bapak Direktur kita dan Bapak SCVP kita ngebuat sebuah FGD, mempertanyakan ke masing-masing karyawan itu kira-kira metriknya excellence itu seperti apa sih? Gitu. Nah ini karyawan ngasih tahu, wah kalau yang namanya future plantation ke depan itu harus mekanisasi dan teknologi base gitu. Nah kemudian sudah harus ada IoT dong di situ gitu. Sudah semuanya sudah, bahkan ada artificial intelligence. Nah itu di situ sih sebenarnya ketika munculnya leader dalam ngedrive kita untuk berinovasi melalui Adolina Center of Excellence itu membuat kita semangat Mbak. Dan pastinya ada periode-periode tertentu Bapak Direktur langsung nanyain progresnya. Oke. Jadi menurut saya sih kuncinya adalah support system yang dibangun, baik itu sifatnya top down dari direktur ataupun dari bagian-bagian terkait, itu tetap harus secara konsisten di monitor pelaksanaannya dan leadernya muncul di situ. Iya.
Sebetulnya dengan satu culture yang seperti ini ya, maksudnya yang top management ikut terjun langsung dan juga para talent juga diajak untuk ada involvementnya lah. Ini tuh adalah sebuah culture yang memang sudah dari lama diterapkan atau mungkin memang juga dulu ada, ini adalah merupakan inovasi juga gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya dari dulu udah kayak gitu ya. Cuman sekarang ini pendekatannya yang berbeda caranya. Oh gitu, seperti apakah itu? Misalnya nggak ada barrier lagi ketika kita berdiskusi dengan Bapak Direktur. Nah itu juga mungkin salah satu, ini menurut saya pribadi salah satu tips juga ya buat para leader gitu ya. Jadi kalau yang diomongkan benar-benar bertujuan untuk bisnis ke depan atau perusahaan ke depan, harusnya nggak apa-apa dong Bapak Direktur ngobrol dengan dengan karyawan-karyawan yang misalnya kayak saya change agent ya, change agent diajakin ngobrol bareng gitu, itu sering dilakukan banget di N4. Nah dari situ fungsi Bapak Direktur itu sebagai coach ya. Oh ya. Dia bertanya ke kita dan kita sendiri memikirkan, oh jawabannya gini Pak, ini kayak gini Pak. Dan alhamdulillah itu so far bagus banget. Itu sih Mbak. Ini adalah sebuah culture yang baik dan memang harus terus dipertahankan gitu ya kayak. Iya. Nah mungkin kalau selama kiprahnya Kak Hanan sendiri selama berada di N4 ini gitu, mungkin kan sudah banyak perubahan-perubahan juga yang terjadi gitu ya. Sepengalamannya Kak Hanan sendiri gitu dalam menerapkan nilai adaptif ini, itu ada nggak sih yang paling diingat kayak wah ini tuh adalah salah satu perubahan yang sebenarnya waktu itu cukup sulit tapi kelewat juga gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang demikian? Ya pastinya tadi saya teringat di program OJI tadi ya. Itu kan baru pertama ya, gimana caranya kita mengkolaborasikan orang-orang dari masing-masing fungsi, baik itu yang operation maupun yang supporting, itu bisa duduk dalam satu squad, kemudian mereka berpikir bersama, kemudian mereka menghasilkan inovasi. Itu saya rasa yang pertama deh ya. Selebihnya kan program pengembangan talenta itu mungkin fokus hanya pemenuhan kompetensi khusus ya. Misalnya dia orang tanaman, kompetensinya A, B, C, D gitu. Kalau ini mereka diajarin design thinking dan agile itu merupakan sebuah tantangan gitu. Ini berhasil atau enggak gitu. Itu yang saya ingat dan yang luar biasanya adalah di saat ceremonial kick off program itu. Itu dihadiri oleh hampir semua PJP, Mbak. Nah, itu benar-benar involvement dari leader itu luar biasa di saat itu. Dan di ending saat istilahnya project showcase ya. Jadi squad itu mempresentasikan hasil inovasinya dan itu juga judge-nya adalah board of management. Ya. Ini antara ngerasa kayak deg-degan tapi juga sekaligus wah berarti apresiasinya luar biasa sekali gitu ya dari jajaran. Dan juga disiarin live di saat itu melalui Zoom ya di saat itu. Jadi showcase final itu disiarkan kepada seluruh karyawan dan para board of management -1 juga diperkenalkan untuk bertanya. Nah itu merupakan suatu hal yang pengalaman luar biasa sih menurut saya dan itu berimpact kepada tahun 2021-nya jumlah inovasinya juga meningkat juga di Plantation Innovation Summit gitu sih. Oke. Kak, ini pertanyaan iseng-iseng sih sebenarnya. Sebagai change agent gitu ya. Sering nggak sih dapat kayak apa ya istilahnya kayak jadi tempat curhatnya para si talent ini gitu nggak sih? Atau mungkin sering mereka juga menyampaikan aspirasinya melalui Kak Hanan sendiri gitu Kak? Wah itu sering banget ya Mbak. Memang tantangannya gini Mbak. Kadang-kadang dalam mendesain sebuah program pengembangan talenta, itu talenta tuh berpikir satu-satunya reward dalam pengembangan talenta itu adalah promosi atau naik jabatan. Padahal sebenarnya nggak di situ. Nah, mungkin dulu paradigmanya seperti itu ya. Wah, ini saya udah di-declare sebagai talent. So what? Masa saya nggak promosi gitu? Nah, itu sebenarnya menurut saya yang mindset yang harus dirubah. Karena tentunya untuk promosi itu kan jalurnya ada sendiri. Nah talenta itu kita bentuk, kita manage sebenarnya untuk pengembangan kapabilitas dia dan dia bisa fit dengan kondisi saat ini. Bukan harus berarti harus dipromosikan gitu. Nah itu sering banget sih Mbak curhatnya di situ. Berarti kayak gitu tindak lanjutnya gimana kalau dari Kak Hanan sendiri biasanya? Saya juga sebenarnya kan sebagai karyawan juga gitu ya, pengen juga sih sebenarnya hampir sama. Tapi ketika kita lihat, saya lebih responnya seperti ini sih. Saat ini
bukan hanya industri kita atau bisnis kita yang VUCA ya, jalur karir kita pun VUCA. Nah pasti akan ada saatnya dimana kalau kalian capable, itu pasti nanti jalur karir kalian akan menarik kalian sendiri. Saya sih bilangnya gitu. Jadi mungkin kalian tidak perlu menunggu kapan untuk promosi. Pokoknya kalian tunjukkan saja performance kalian seperti apa, sumbangsi kalian untuk perusahaan apa. Insya Allah perusahaan akan memikirkan saat yang tepat ketika kalian akan promosi. Paling gitu aja sih Mbak. Iya. Dan saya yakin itu. Jadi juga terus memotivasi para talent juga. Motivasi. Gitu. Oke. Nah mungkin kalau kita itu tadi kan dari yang sisi talentnya gitu ya. Kalau mungkin dari sisi yang atasan gitu, pernah nggak sih kayak memberikan mungkin tuntutan bagi seorang change agent tuh apa aja sih Mas sebenarnya yang belum pernah tersampaikan nih di depan kamera nih? Ya itu pasti hampir sama juga ya Mbak. Kadang-kadang kesulitan dari kita dari bagian SDM adalah kadang-kadang program itu tidak langsung memberikan dampak kepada bisnis. Nah atasan itu kan pasti ya ini semua mungkin ya, ini curhat juga ya. Salah SDM dong. SDM kan harusnya mendeliver orang-orang terbaik untuk kita. Iya. Nah, kacamatanya ketika orang sudah dilatih satu kursus, itu harus bisa dong menetapkan profit kita berapa. Profit untuk kita gimana gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak faktor-faktor lain dalam pengembangan karyawan yang bukan hanya cerita tentang course dalam training itu ya. Bisa saja mungkin attitude dia misalnya gitu kan ya. Atau leadernya, harusnya nggak seperti itu cara leadership stylenya. Leader itu jangan kayak gitu dong supaya dia bisa menunjukkan performanya sebaiknya. Nah itu tantangan gitu Mbak. Itu sering banget. Jadi kita ya nyampein ke atasannya, tetap kita monitor ya Bapak gitu. Yang namanya pengembangan SDM itu kan punya termin waktu tersendiri. Nah, jadi Bapak cukup menjadi coach saja Pak. Jadi ketika kompetensi sudah kita penuhi dari course, Bapak terus menggali itu, sediakan support system supaya dia bisa tetap performance dengan baik. Gitu sih Mbak. Iya. Itu berat banget sih sebenarnya. Oke, nah kalau mungkin apa sih kalau tadi kan kalau biasanya kan change agent ini kan ya istilahnya kan di tengah-tengahnya gitu ya. Dan kalau mungkin dari sisi yang atasan sendiri gitu apa sih bentuk-bentuk mungkin yang bisa disampaikan kayak fasilitas bagi para talentnya ini untuk bisa juga mengembangkan diri gitu. Apa yang di-provide sama perusahaan gitu. Itu di siklus manajemen talenta PTPN 4 kita punya namanya self learning Mbak. Nah jadi kalau kita sudah mendefine seorang talent itu, dia sebenarnya bisa mengajukan pelatihan sendiri sesuai dengan ke minat dan kemampuan dia ya. Nah itu mereka bisa mengajukan diri. Salah satunya contohnya itu self learning program dan dia tinggal ajukan ke SDM, ya kita provide Mbak. Semudah itu ya ternyata ya. Maksudnya kayak beneran diberikan fasilitas gitu. Dan itu kursusnya kayak jenis kursus yang seperti apakah boleh dari luar atau yang juga dari PTPN sendiri? So far masih dalam negeri ya. Oke. Tapi maksud saya kalau dia minta ke tetap di Indonesia, tapi ada skill-skill khusus ya kita provide. Kayak misalnya ada training big data gitu ya. Untuk keperluan pengelolaan data, ya tetap kita juga sih dari SDM tetap memfilter juga sih ya. Artinya kita juga cari informasi ini benar-benar top 5 nggak sih dari segi penyelenggara pelatihan. Kalau dia ya kita provide gitu. Oke. Kalau yang seperti itu kan biasanya mungkin ada beberapa yang memang betul-betul ingin dan sudah terpapar informasinya gitu ya biasanya ya Mas ya. Tapi kalau dari sebagai change agent sendiri gitu, encouragement seperti apakah yang diberikan kepada para talent juga untuk ini loh kita tuh udah kasih fasilitas, kalian juga harus punya keinginan dong untuk berkembang gitu. Biasanya metode-metode kayak apa tuh Kak yang dipakai tuh? Nah, kalau dari kita ya Mbak, biasanya kita juga ada namanya program counseling. Nah kalau misalnya secara performance mungkin karyawan ini kurang baik ya, tapi dari sisi record human capital atau bagian SDM tuh ini bagus sebenarnya, dia udah ngikutin course. Berarti mungkin ada masalah ketika dia berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Nah, ada program konseling di mana kita juga bekali board of management -1 kita atau pimpinan unit kerja masing-masing divisi itu untuk mengcancel kalau ada masalah karyawan. Nah, itu juga kita ingatkan kembali ya kepada para leader, Bapak kalau seandainya
karyawan itu tidak menunjukkan performance yang baik, coba gali dulu dong. Mungkin ada masalah personal misalnya gitu kan, atau beliau lagi ada masalah dengan keluarga misalnya gitu ya, atau anak atau apa gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi cara untuk memacu karyawan itu tetap menunjukkan performance yang baik biasanya Mbak gitu. Oke. Mungkin ini juga sudah mendekati akhir dari obrolan kita ya. Jadi kita mau ngobrolin mungkin yang terakhir deh dari Kak Hanan. Tips mungkin atau saran-saran bagi pendengar untuk tetap menjadi insan yang adaptif gitu di tengah perubahan ini, mungkin gimana tuh Kak? Baik, izin share nih Sobat Planters ya. Jadi untuk menjadi karyawan yang adaptif tentunya kita tuh harus thinking out of the box. Harus berpikir di luar dari kotak. Nah ternyata thinking out of the box ini punya caranya untuk dilatih Mbak. Nah gimana tuh? Ada 3 langkah ya sebenarnya. Yang pertama adalah seorang karyawan yang thinking out of the box itu harus membiasakan diri untuk questions everything. Tanyain semuanya. Punya curiosity ya berarti. Curiosity. Tapi dia harus tanyain dulu. Misalnya gini nih. Kenapa ya? Ini cangkir nih ya. Cangkir nih ketika diletak di meja dia harus pakai piring. Terus kenapa ya kalau podcast harus pakai earphone? Harus pakai mic, harus ada kamera segala macam. Tapi nanyanya dalam hati dong. Jangan dikeluarin. Nah, ketika kita menanyakan suatu hal yang ya apapun, itu sebenarnya kita sedang berada di luar kotak sebenarnya, Mbak. Ketika kan gini ya, cangkir diletakin di atas piring kecil, itu kan inside the box. But ketika kita tanya kenapa harus ditaruh di situ, kenapa nggak gak usah pakai piring misalnya, we are trying to thinking out of the box. Itu satu. Jadi questions everything. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah defy your own assumption. Asumsi kita tentang terus setiap hari. Contohnya misalnya gini, kita tahu Sobat Planters pasti tahu ya, kalau proses pengolahan kelapa sawit itu kan setelah diambil buahnya masuk ke stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D. Itu kan sudah masuk ke asumsi kita. Tanyain terus tuh, tentang terus asumsinya. Kenapa harus ke stasiun A? Kenapa nggak langsung ke stasiun B? Lagi-lagi balik ke poin pertama ya. Yes, tapi ini lebih kepada nentang. Jangan-jangan kalau nggak melalui stasiun A itu lebih efisien. Nah, ketika kita mendefy asumsi kita sendiri, itu sebenarnya kita sedang berada di luar kotak. Itu kedua. Nah, yang ketiga itu embrace the impossible. Sambutlah ketidakmungkinan. Itu harus kita latih gitu. Nah, contohnya gini ya, kalau misalnya kita lagi diskusi gitu kan ya, misalnya atasan nanya nih, itu perusahaan company itu protosnya lebih baik daripada kita, misalnya gitu ya. SDM-nya lebih dikit, teknologinya lebih banyak. Kita kalah dong ya. Terus kita harus ngapain? Nah, orang yang thinking out of the box tuh kan pasti langsung jeplak aja ya. Beli aja perusahaannya, Pak, gitu ya. Akuisisi aja misalnya gitu kan. Tapi it's a good thing sebenarnya. Ketika kita mencoba berpikir suatu hal yang impossible, kita sebenarnya sedang berada di luar kotak. Jadi kita tidak berada dalam kotak gitu ya. Nah, tapi 3 langkah ini sebenarnya hanya sebagai tools untuk ngedrive kita untuk adaptif. Betul. Seluruh ide-ide atau yang kita pertanyakan dari 3 hal itu tetap dieksekusi dalam kotak nantinya. Nah, misalnya kayak tadi yang terakhir, kita harus beli perusahaan. Kan tetap kita lihat dulu polisinya perusahaan kita gimana, bisa nggak mengakuisisi. Kemudian SDM kita mampu atau enggak. Tapi nilai dari pertanyaan-pertanyaan kita atau hal-hal yang kita temukan di out of the box itu bisa kita adjust nantinya, Mbak. Nah, misalnya kayak tadi, wah ini kita nggak bisa beli karena regulasinya kita nggak boleh mengakuisisi perusahaan lain. Kita bisa adjust dong nanti ke depannya. Tapi ketika kita sudah memikirkan hal yang out of the box, it means kita sebenarnya sedang belajar tentang adaptif. Itu sih kurang lebih tipsnya. Keren banget. Oke. Wow, sangat-sangat insightful. Terima kasih banyak Kak Hanan. Oke, kita sambil cobain dulu nih ada dosa kita ya. Terima kasih Kak Hanan. Gimana, enak ya? Wah, enak banget. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak sudah bersedia untuk hadir di podcast Akhlak yang kali ini. Benar-benar sangat-sangat insightful. Terima kasih, Karena Kakak. juga banyak banget dapat info-info baru, perspektif baru. Semoga sukses dan sehat terus buat Kak ya Kak. Terima kasih sama-sama Kak Ros juga ya. Sukses selalu Kakak. Amin. Dan itu tadi Sobat Planters, obrolan kita tentang nilai akhlak yaitu adaptif.
Semoga juga bisa dapat banyak inspirasi dari obrolan Raras barengan sama Kak Hanan tadi, dan tungguin aja kira-kira di episode selanjutnya bakal ada siapa yang hadir, pasti juga gak kalah seru. Jadi sampai ketemu di podcast Akhlak yang selanjutnya.